Tidak dengan Coach Shadow-nya itu. Ketika ada go away, Coach Shadow-nya akan ter-knockback. Iya. Ya Shadow Kill-nya bisa masuk. Tapi tidak dengan Coach Shadow-nya atau bahkan mungkin posisi dari Hayabusa itu sendiri. Shadow Kill-nya bisa masuk. Shadow Kill-nya. Tapi tidak masuk kalau ada Wind of Nature. Nah itu dia. Late game banget kita skenario-nya. Iya kan skenario gitu kan. Benar. Pasti kombonya tuh. Hellcard bude. Hellcard Melissa. Sesuai. Tetep bentar. Apalagi? Oh biar dia tidak go away gitu. Bukan, ya itu salah satunya mungkin. Tapi kan dia nyamperin melee jadi ya. Bukan itu targetnya, Link-nya. Ini mau head to head dia. Silence. Gelap, mau lompat kemana? Iya, dan bahkan kalau misalkan udah melihat draft seperti ini ya, aku sangat setuju sekali kalau seandainya Onyx go dengan hero yang bisa nge-trigger dari pasifnya Hellcard itu sendiri. Digi ternyata. Apa itu di-trigger? Lebih baik kita meng-counter. Waduh, lebih aman sepertinya. Wow, oke. Digi Angela yang akan berada di trio mid bersama Link. Kemudian ada Boots yang akan memakai naga-naga Yuzhong dan Melissa. Ya, saling counter-mengcounter dari kedua tim ini. Tapi kalau dilihat dari draft, kekuatan mungkin kita ngeliat early game-nya, Be. Kalau dari early game. Aku ya, aku pribadi kayaknya lebih ke kanan karena rotasi Link lagi dan lagi. Kalau mid game-nya? Kalau mid game-nya itu baru mungkin ketika Hellcard-nya dapetin posisi yang benar-bear manis, apalagi Beatrix. Kalau late game-nya? Nah, Melissa hati-hati. Wadidaw. Jadi kayak kanan lagi. Kanan kiri, siapa yang bakal dapetin kemenangan di game kedua? MPL Arena masih semangat dong pastinya buat ngedukung kedua tim. Boleh minta suaranya, inilah dia match penutupan kita untuk hari ini, bahkan sepanjang regular season. Di season yang ke-9 ini, Onyx Esports dan juga Alter Ego. Game kedua, Best of 3 Series. Alter Ego, mereka sudah mendapatkan satu kemenangan manis di game yang pertama. Tapi ini tentu jawaban yang berbeda karena mendadak Digi, Be. Ini menjadi jawaban netralisir semua yang dimiliki oleh tim Alter Ego. Ya, termasuk dengan Tyrant Revenge, Tyrant Rage, atau bahkan mungkin dengan Hellcard Curse-nya ya, atau Silence dari Hellcard-nya itu sendiri. Ya. Yang dimana ini akan memberikan efek yang begitu mengganggu, apalagi Keyboy tiba-tiba pagi-pagi ingin mencoba untuk mencuri ke arah Celi Boy-nya itu sendiri dengan purple buff yang tadi baru saja diamankan olehnya. Ya, low wave terus-menerus di pop up dan ini nambahin sustainability juga untuk siapapun yang lagi di babysit. Drian dengan Diginya di arah mid lane, dia bisa ngeharas dengan alarm bomb yang dimiliki. Ciri khas Onyx Esport banget ya, 2 support loh. Ya, dan sekarang Keyboy udah berada di bottom lane, mencoba untuk ngedapetin Immobilize. Nino low wave sampai memaksa flicker dari Nino untuk muncul di pagi buta. Baru menit ke-1, flicker sudah harus dipakai. Ya, informasi bakal diberikan dan mungkin setup turtle akan lebih dipermudah bagi teman-teman dari Onyx Esports dengan trigger flicker barusan. Dan satu rotasi karya bottom lane dari Keyboy ngebikin kemenangan di arah gold lane-nya. Harus mengusir mundur dari Nino, harus pulang recall, membuat dia akan sedikit tertinggal dari segi levelnya. Alright. Ya, tapi di arah top lane kita akan melihat pertempuran Pai dan juga Boots. Dia bisa untuk ngedapetin level 3 lebih dulu, lebih awal dibandingin Pai, bahkan mau level 4. Begitu cepatnya, agak sedikit lambat untuk clearing minion, mencoba untuk bergerak ke arah bottom lane. Fit Lance muncul, Leo Murphy mau kabur kemana itu sudah digunakan. Tapi Dark Knight Pulse membuat semuanya kebingungan. Tembak Oblate untuk disengage saja. Kedua tim tak ada yang terluka, tapi Keyboy masih ngotot maju ke arah depan. Bouncing ball dikeluarkan, satu low wave lagi. Leo Murphy masih bisa bertahan. Pinter banget penggunaan skill dari Melissa. Calvin Winata benar-benar dengan jarak yang jauh, pantulan dari setiap basic attack ya. Dan bahkan kita lihat masih di dive, dihajar begitu saja, lompat lagi ke arah depan, dapetin satu lagi attack speed tambahan. Tapi tampaknya tidak berhasil untuk shutdown seorang Beatrix. Ya, aku bilangnya kalau misalkan Melissa ini adalah Hanabi V2. Oh, jadi pantulan damage-nya masih jauh itu. Dan iya emang kebetulan ya Leo Murphy dalam keadaan yang benar-benar low HP lagi banget. Low juga, ya. Lagi low HP, lagi kena poking damage dengan sangat amat banyak. Keyboy lagi dan lagi kali ini menjadi satu sorotan utama Dark Knight Pulse. di area bawah mencoba untuk bertahan cewek dengan datangnya Keyboy hardcard ke tangan cewek, membuat pemain dari Alter Ego berpikir untuk 2 kali komit terhadap cewek di arah bottom lane. Sedangkan kita lihat dari arah turtle-nya, objektif pertama siapa yang akan dapetinnya, karena Pai sudah hadir, posisi ulti ini tinggal bisa. Timing yang kurang tepat, Fit Lance berhasil untuk dapetin turtle dengan manis. Itu yang gue bilang, Be. Kenapa tadi memilih? Tapi tampaknya sebelum membahas itu, Calvin Winata harus dijatuh begitu saja. Nino yang mendapatkan 1 poin kill. Rian
Masih Time bisa journey. survive, yes. Time journey di waktu yang tepat. Dan tadi pembahasan sebelumnya, kenapa gue milih, kenapa jangan Hellcurt itu tadi B. Ketika Iya. udah lompat, Go away. go away atau ada si Angelanya gitu. Ya balik lagi karena targeting dari Angelanya ini sendiri masih belum diketahui. Keyboy mungkin akan ditunggu. Hard guard-nya ke arah mana? Iya. Karena untuk sekarang di early game mungkin masih kelihatan supporting power banget, tapi di late game satu kali aja Keyboy salah Cewek nggak sih? masuk aja itu Nggak, udah bahaya cewek banget. lagi. Ayo, Ke Sirvit bingung Lens kan? nggak sih? Sirvit Lens, David Sen gak sih? ya kayak tadi kena silence, langsung trigger Tempest of Blade. Di sisi lain kalau misalkan ceweknya dirasuki, ya Sirvit Lens dalam ancaman. Sirvit Lens yang dimasuki, ceweknya dalam ancaman. Kena Iya. silence, tidak ada yang namanya Purify di sini. Go away, nggak bakal bisa di-trigger 1,5 detik. Berarti cewek tinggal, kalau di late game ya kita menghayal ya. Win of Nature. Win of Nature sama dia jaga jarak sih, positioning. Iya. Tinggal manfaatin dari pantulan damage-nya aja. Dari boneka-boneka lucu dia itu. Mono. Iya. Medalsnya. Dan sekarang kalau momen-momen early gini kayak 5 menit awal early gamenya, keduanya masih bisa balas-balesan dan rotasi terus-menerus tuh ke arah gold lanernya terus. Nggak mau dilepasin, nggak mau ngasih enak juga karena sekarang Sirvit Lens yang menjadi tumpuan juga dia bisa rotasi cepet banget. Begitu pula dengan Seri Boy yang punya global presence. Sama-sama punya global presence dari Alter Ego dan juga Onyx. Onyx ada Keyboy yang bisa ngelakuin backup kemanapun dia berada. Tapi begitu pula dengan Alter Ego ada Seri Boy. Setiap ada gerakan bisa tinggal Dark Tide Falls dipencet. Gelap sudah dan bisa reset ulang ataupun mempersiapkan counter inisiasi. Connect snipingnya. Trainer ya, tapi dari Ninonya sendiri udah memiliki beberapa damage. Dark Nightfall jump in sepertinya. Ke arah belakang, ke arah cewek. Itu dia. Masih ditahan dan lihat Silence-nya nggak connect soalnya. sangat tebal dan bahkan kita dari ceweknya. Persitnya sakit banget dari dalam Murphy tapi tampaknya 1-1. Sally Boy juga harus tumbang. Udil masih ada Black Shoes. Masih mencoba untuk balik lagi ke arah depan. Mencoba untuk maju lagi tapi tidak ada lagi Terran Rage-nya karena sudah digunakan tadi. Karena Calvin Winata tapi Keyboy-nya masih survive. Boots dengan mudah ultimate-nya dan langsung reflection dan paman. Damage dari seorang Boots berhasil langsung shutdown. Flame shot plus damage dari seorang Boots di arah mid lane-nya. Ya, ini peperangan yang cukup mengejutkan tiba-tiba terjadi di area river. Dan ngelihat kayak gini, ini setup yang manis juga ya, Be? Ya balik lagi sih dengan Leo Murphy. Semuanya selalu diawali oleh Leo Murphy saat ini. Ya, Heron Revenge ditambah dengan Keyboy maju terlalu dalam. Nino berhasil untuk mengusir mundur. Muddles-nya memberikan damage yang besar pula. Onyx Esports 3 member sudah bersiap di area bottom lane menjawab rotasi dari Alter Ego. Lihat ada Discreted. Leo Murphy yang masih nyimpan Wow. dari Tyrant Rage-nya. Discreted. Sirvit Lens maju ke area depan. Tempest Soul Flick Flame out. menuju ke arah Nino. Nino masih bisa kabur ke arah belakang. Tapi Tyrant Rage berhasil untuk di-dodge oleh Sirvit Lens. Saatnya kita bilang cluster. Laser, Fitland. yes sir, itu dia Sirvit Lens. Benar-benar bisa ngejudge lagi kan? Ngedutch. Kok jadi ngejudge? Antara Jux sama Dutch jadi ngejudge. Oke. Kombinasi ya. Kombinasi ya. Symphony of kombinasi. Dan Wah. sekarang di area top lane kayak mau apa itu barusan? nyaris. Keyboy save the day, tapi cewek di area belakang tertinggal seorang diri tanpa adanya balap bantuan. Rian sudah berusaha untuk Udah melakukan time masuk journey. Keyboy-nya. Tapi damage sudah masuk ke arah dalam. Cewek pun harus tumbang. Sementara pemain lain dari Onyx Esports harus mundur teratur, melipir, dan berpindah ke arah lane lain. Karena sudah mulai di-push. Sirvit Lens menahan di area tengah. Mencoba untuk nge-clearing, tapi itu sangat berbahaya. Dan Dua perhitungan kali. yang tepat dari Sirvit Lens. Lihat, nggak peduli. Leo Murphy di depan. Lagi-lagi Leo Murphy dengan menggunakan kufranya. Selalu mengincar ke arah yang tepat. 2 kali dia ke arah cewek. Ketika ke arah Link, tapi 2 kali juga dia di dodge sama Linknya. Tidak apa-apa, Mamo. It's okay. Leo Murphy, apa yang bakal dia buat saat ini? Kayaknya dia lebih membutuhkan Death Armor karena udah ada 2 Berserker Fury di sana. Dari Nino hampir aja tuh. Runner Apathy lewat begitu saja, tapi untungnya masih bisa diamankan oleh Sirvit Lens. By the way, back to item, belum ada yang kayaknya nge-build ke arah Blade Nah, Armor. ini nggak sih? Dominance Ice baru Dominant fight. size ya? Ya, Iya nggak tapi sih? kayak bener-bener masih dibutuhkan untuk Berserker Fury itu sendiri di kontes gitu. Iya, dengan adanya fight. Ya, maju ke arah depan. Tempest of Blade keluar dan mendapatkan satu. Belum berhenti di situ. Tempest mencoba untuk melawan counter inisiasi. Tapi Boots hadir dengan adanya Black Diamond 3 member. Boots seorang diri memakan damage yang besar. Berada di tengah-tengah Alter Ego Esports.
Esports, Leo Murphy ditukar dengan Drian dan juga Boots. Oh, nge-cancel juga untuk recall-nya barusan dengan Digi yang benar-benar Digi is menyebalkan. Digi is back, benar-benar langsung memberikan 5 true damage sehingga teman-teman dari Alter Ego Esports tidak bisa recall ke arah base-nya. Yes, mencoba untuk dicicil. Turret kedua di bawah menit 10. Bahkan kali sini. Nino dari jarak yang sangat jauh. Langsung menumbangkan seorang Keyboy. Ya, itu target yang tepat dan ngelihat Nyampe ya? Nyampe dong. Segitu ya? Renner apati. Tembakan Dari LDR. turret 2 itu. Enggak, tadi dia sempat masuk ke dalam area dari orange buff-nya. Orange buff, oke. Baru dia Itu nge-clear boleh ke nyampe. bagian dari bottom lane. Oke. akhirnya Itu ya. baru make sense. Keyboy kali pertama tumbang, peluru nyasar dari Nino. Wow. Duar. Alter Ego sekarang di menit yang ke-9 berhasil untuk mendapatkan banyak sekali turret yang dimiliki oleh Onyx. Tapi yang perlu dilihat adalah defense total dari Onyx untuk mid turretnya. Mereka nggak mau ketika satu turret ini hilang, tentu ke arah purple buff dari Onyx Esports itu lebih mudah dari Alter Ego Esports. Jadi pertahanan terkuat untuk purple milik Onyx dijaga ketat supaya Alter Ego nggak terlalu bisa mendominasi semua lane yang ada. Di defense terus-terusan. Bahkan kayak totalitas tanpa batas itu. Totalitas tanpa batas. Iya, balik lagi sih, kehilangan turret artinya kehilangan dari segi objektif. Dan objektif tersebut bisa dimanfaatkan terutama untuk mapping. Atau bahkan mungkin melakukan split push. Apalagi keduanya sama-sama memiliki assassin. Sehingga mungkin dari Circuit Lens atau bahkan Shelly Boy akan mendapatkan hal yang serupa dan busted. Nangkep ke arah link. Emang PR. Duar. Udah ngedapetin level 13 dari Circuit Lens, bahkan 14. Itemnya juga tentu udah lebih memadai. Memasuki menit-menit 10 ini udah masuk ke arah mid game di mana Lord akan hadir. Lord yang pertama, tapi Lord belum mulai diambil siapapun. Cuma dari time jadi sudah di pop up Drian, satu skill yang sangat mahal. Tentu Alter Ego Esports mereka akan lebih unggul untuk mengamankan dari skill Lordnya karena cewek menjadi sasaran selanjutnya bagi Udil. Blacksheet digunakan, cewek dalam bahaya, meletup-letup dari Angry Gloom-nya dikejar terus-terusan, cewek ditutup oleh Udil dari arah samping. Circuit Lens. Jump in. Bener-bener dikejar kemanapun dia cabut satu hit lagi. Hard guard. Masih ada hard guard-nya, masih bisa selamat ternyata. Waktu yang tepat Keyboy untuk melindungi seorang Link. Tapi harus kehilangan satu purple buff tampaknya. Bocil A. Iya, kelas Pai, betul. Diambil oleh Pai Secure. sepertinya. Lebih secure lebih tepatnya Bung Cornet. Karena lebih aman dan tidak diamankan oleh Circuit Lens. Dan ngebeli waktu karena mini serpentnya pun di sana masih ada. Jadi mau nggak mau harus di take down terlebih dahulu. Kak Pai. Menuju ke arah bottom lane. Tapi Players Gold by Living by Mandiri, Circuit Lens ternyata masih terkaya untuk saat ini. Masih Walaupun Karena dia belum tumbang gak sih? Iya. Sekali kayaknya ya deh. Oke. Gak apa-apa, gak dilihat. Tapi kalau ngomongin soal gold lagi ya, karena mungkin efek dari dua support ini, jadi cewek lebih optimal karena ada dua item ROM di sana yang dimiliki sama teman-teman dari Onyx Esports. Ya, sebelum- Damage dealt by Ox juga bisa kita lihat Driannya yang paling terkaya karena dia juga bikin ke arah Magic Shoes untuk dire hit. Oke. Memang sih kayak Circuit Lens berada nggak terlalu Menit puncak karena 12 nih. mainnya objektif juga, fokus buat farming, belum kesentuh sama sekali Nat, bener. Tapi Shelly Boy udah sekali kesentuh, jadi dari keduanya masih bisa untuk nge-set up Lord. Ini Lord yang belum berhasil mereka amankan dan udah ter-enhance juga di menit yang ke-12. Bisa ngebantu banget untuk ngedapetin turret dengan charge, dengan serudukan maut dari Lord menit 12. Nih, semakin late game semakin tebal juga nih pastinya dari DG. Dan juga teman-teman dari Onyx Esports nih masih hitungannya mid game. Dan lihat tuh, masih sesakit itu. Wow. 2 bar langsung 2000. gila. Bar. 2000 damage di sana seperti Tapi damage heal-nya juga besar. Iya, karena favor Damage heal nggak tuh? efek recover heal. Iya. Nah, Gara-gara itu berdamage juga, tapi bisa nge-heal juga. Damage heal jadinya ya. damage heal. Ya benar sebenarnya. Itu dia, maksud dari Korea, tapi Udil masih ada Black Shoes. Didas begitu saja. Pai di bagian depan masih menjadi frontliner dari anak Alter Ego Esports dan bahkan didapatkan 1 poin killnya. Circuit Lens dari linknya, tapi tidak ada purple buff dan membuat
membuat dia harus balik lagi karena belakang Bootsnya sendirian di depan. Langsung di shutdown. Ditukarkan begitu saja tapi Sally Boy demi Recall Boy tidak berhasil dapetin 1 poin killnya terhadap Keyboy. Dan justru malah dibalikan keadaannya. Yes, terhentikan peperangan terpisah di antara atas bawah terlalu jauh. Bisa saling menusuk ke arah lini belakangnya, tapi Alter Ego ketika kehilangan Sally Boy nggak akan ada kontes retri dan Onyx Esports tentu lebih percaya diri untuk masuk ke arah Lord yang terbuka bebas. Sementara Alter Ego, Leo Murphy sudah mengintai dekat sekali dengan adanya Lord. Dia bisa nge-set up dengan Tyrant Rage yang belum dibuka. Sniper. Tidak berhasil tampaknya. Justru diamankan oleh seorang Lingnya. Temple Soul Blade maju ke arah depan. Pedang pertama, pedang kedua, pedang ketiga, pedang keempat. Pai-nya. Tapi kita lihat dapetin 1 poin kill. Justru datangnya dari seorang Nino. Yes, dan belum lagi damage dari Udil juga sangat besar. Udil Nino bebas untuk memasukkan damage-nya ke arah Onyx Esports. Mereka berperang di gang sempit. Mengenakin arah Alter Ego. Jadi semuanya Angry Gloom, meletup-letup. Semua jadinya Onyx hilang di antara bebatuan yang ada. Kenapa aku lebih fokus kepada Sally Boy yang barusan mengeluarkan stiker Onyx. Tapi kita ngomongin soal Servit Lens dulu mungkin yang akan ditargetkan juga sama Keyboy tadi barusan. Karena Sally Boy ketika jump in ke arah belakang sana, itu ke arah Keyboy kan. Dan Keyboy punya heal, damage heal, yang sesuai dengan yang tadi kita bahas. Memberikan damage balik kepada Sally Boy dan bahkan memberikan heal kepada Keyboy-nya itu sendiri. Makanya menurut aku target yang paling tepat untuk dari Sally Boy, entah itu cewek atau bahkan Servit Lens, bukan ke arah Keyboy-nya. Lord sudah nge-charge di area turret yang kedua, hilang. Masih bisa ketahan sih tapi. Dan tuh, apalagi kayak Alter Ego mereka nggak panik movement ataupun apa. Mencoba untuk melakukan kontrol dari segi lane-nya. Sebagai Rainer. Main di push atasnya. Waduh. Wih. Sempat terkena damage dan lumayan tinggi. Nggak sempat ngamuk Lordnya. Ada di atas tadi. Yes, tadi- maksudnya tidak sampai ke inverted turret. Udah dipakai di Udah turret dipakai kedua. di inner turret duluan. One hit situation. Dark Nightfall masih bisa cabut ke arah belakang, masih bisa untuk menahan dan bahkan ini kalau gua bilang Lordnya masih dalam tanda kutip belum memberikan apa-apa ya. Cuma dapetin 1 turret doang di arah top lane-nya, nggak sampai nembus Aku ke arah bilangnya, inverted turret. aku bilangnya Lord giveaway sih. Giveaway. Iya dikasih aja. Nextnya sih, Nextnya ini baru. yang ngebuat dari Onyx Esports perekonomiannya jadi lebih imbang. Ya sebenarnya mungkin kalau misalkan kita Perekonomian. melihat dari player head to head by Lita ya. Ya ini dia, 2 sosok pemain yang paling berperan penting untuk sekarang. Wow, di pasar perang kali lihat Dragon from Hell dari seorang Bootsnya ke arah depan. Dari seorang Link masih menahan di arah tembok. Mundur lagi ke arah belakang dan Sally Boy-nya tidak peduli dengan team fight di arah bottom lane. Dia mencoba untuk cari-cari momen lagi kayaknya. Ya, bergerak untuk mencari celah pula karena untuk war tadi berat banget karena Alter Ego nggak punya informasi berada di mana Onyx Esports, tapi sekarang mereka tahu Dan Nightfall langsung di pop up begitu saja. Tidak ada lagi time journey. Kita lihat dipaksa team fight lagi. Tyrant Rage ke arah Link-nya. Link yang diincer. Tempo Soul Blade tapi masih bisa cabut ke arah belakang. Masih bisa survive. Tidak ada purple buff. Dan mencoba untuk dibalikan keadaan oleh cewek. Tapi lihat damage terbesar. Maju lagi Blink lagi ke depan. Dan bahkan Servit Lens-nya masih mencoba untuk dapetin purple buff. Tidak bisa dibalikan lagi keadaan. Dan masih bisa survive semuanya. Hanya Drian saja ternyata yang tumbang di team fight barusan. Ya, Alter Ego Esports mereka berhasil untuk kabur dari peperangan yang mereka mulai dengan hanya mengorbankan Drian dari Onyx Esports. Mereka pun juga bisa balik, 4 member masih survive. Itu usaha abuse dari Alter Ego. Mereka masuk dengan ada Dark Nightfalls muncul ke area belakang di saat Onyx. Mereka mundur, mencoba untuk mengatur strategi ulang, tapi Alter Ego hadir. Dan sekarang Lord yang belum ter-evolve sudah akan menjadi perebutan. Onyx Esports fokus untuk ngedapetin 1 retri, tapi dari Alter Ego mereka gagal untuk mencuri Lordnya. Sementara Drake sudah dikeluarkan, Boots memilih untuk mundur. Onyx nggak mau mengambil resiko berperang di area Lordnya. Wow, dari 1 Lord sebelum yang ini ya. Membuat keadaan ekonominya seimbang ditambah sekarang punya Lord lagi. 2. Lord yang kedua, yang berikutnya dari anak-anak Onyx Esports. Apakah sekarang akan memberikan impact yang sangat besar. Karena hanya tersisa sedikit saja HP turret di arah bottom lane. Dari Alter Ego-nya dan ternyata berjalan dari arah top lane. Harus mencari team fight yang sangat rapi yang sudah sebenarnya di setup ini terlebih dahulu oleh Alter Ego. Lebih memilih untuk menahan kayaknya di high ground ya. Tapi kalau ngomongin soal high ground,
cuma dari Udil. Udil dong. Nino juga ya satu hit Ya, sniper. paling Rainer, berat udah ya, Net, berasa. Iya, paling stuck 5 ini sih Angry Gloom. Diledakkan dengan Energy Shockwave juga. Terus paksa Black Shoes nggak? Enggak sih kayaknya. Nggak perlu Terlalu beresiko kayaknya kalau paksain Black Shoes, kali aja bootsnya ternyata tiba-tiba dengan Black Dragon Transformation akan menggunakan atau nge-trigger satu ultimate itu. Dan Keyboy heal up-nya terlalu strong seperti di sini. Gila itu. Udah punya fleeting time juga dan Sirvit Lane sepertinya penuh akan lagi. lebih dilindungi dengan satu item tersebut. Udil Blade Armor. Wow, real time win probability pun kayak ke tangan Onyx Esports dengan cukup besar, lebih dari 50% karena Lord sudah di tangan Onyx Esports nge-charge ke arah inhibitor di arah top lane. Sedangkan pemain lain mencoba untuk mencari setup terbaik yang mereka bisa berikan atau perlahan tapi pasti Lord sudah mulai hancur di tangan Alter Ego. Satu inhibitor saja yang bisa diamankan oleh Onyx dan mereka nggak mau melanjutkannya lagi. Yes, sudah mulai dikeluarkan Black Dragon formnya di arah tengah. Tapi masih bisa dengan sangat-sangat disiplin ditahan oleh anak-anak Alter Ego. Black Shoes ngedash begitu saja. Masih mencoba untuk menahan di arah bottom lane yang kehilangan cukup banyak banget HP di arah turret tengah dan bawah. Tapi lagi-lagi masih bisa ditahan oleh anak-anak Alter Ego Esports. Kayaknya efek dari cooldown reduction yang sangat amat dimaksimalkan ya dari teman-teman Onyx Esports ini membuat mereka tuh nggak takut ketika mereka menggunakan ultimate. Entah itu Heartguard, entah itu Time Journey. Mereka tuh nggak pernah ragu kalau misalkan menggunakan ultimate, apalagi untuk nge-cover entah itu boots, Sirvit Lane atau bahkan cewek. Ketika team fight berlangsung, nggak cuma team fight, skirmish sekalipun ketika terjadi, itu ya mereka trigger aja. Karena setidaknya mereka punya cooldown reduction yang nantinya akan ngebantu banget untuk team fight nanti ketika mereka tuh mau all-in kepada salah satu member dari Alter Ego Esports itu sendiri. Tadi gue sempat berpikir ya ketika Time Bomb dikeluarkan sama si Drian ya, sama Digi. Gue berpikir awas itu ntar jadi ininya Nana. Nana. Molinanya. Molinanya Molina. Nana. Gue kira gitu sempat terpikirkan di otak gue. Sejak kapan Digi jadi kucing? Udah kayak Molina. Molina itu rakun. Rakun. Oh, bukan kucing ya? Bukan. Mentang-mentang punya kucing di rumah. Iya. Ya ampun. Oh iya nggak apa-apa ya, yang penting ada kupingnya, sama-sama punya kuping. Benar. Wow, benar. Tapi ini Nggak kuping harus salah dipasang nih, soalnya pergerakan sudah terdengar juga dari depan Nino Nino yang dalam diincer. bahaya. Tempat Tuflin keluar komik terhadap Nino, Surface lagi kembali masih bisa hidup. Kiboy harus mundur ke arah belakang, dibalesin dan malahan kali ini Alter Ego yang mulai bermain galak maju ke area depan. Peperangan terbagi, Pai mencoba untuk ngezoning lini belakang dari Onyx Esports, sementara Leo Murphy mencoba Jadi, untuk lihat. hadir untuk penutupan floating executor. Masuk ke depan Tyrant, terkena 2 boot menjadi korban, tapi dari Kiboynya masih bisa selamat dan Wow. Rian balik ke arah belakang. Alter Ego tersisa 3 member, Onyx tersisa 2 member saja. The real definition of high mechanic dari seorang Nino. Nino. Benar-benar membuat anak-anak Onyx Esports buyar. Bingung apa yang terjadi. Buyar. Yang diincar Ninonya tapi Ninonya nggak tumbang dan justru malah kehilangan 3 playernya dari anak-anak Onyx Esports. Dan aku suka pemanfaatan dari teritorial tembok yang dimainkan sama Nino sih barusan. Dia mengincar ke arah samping dan udah ada cover dari Leo Murphy. Jadi Sirvit Lane gak bakal bisa tembusin ke arah tembok tersebut. Karena balik lagi ya dengan efek dari spray down itu tadi ya, Nibiru Station. Halo. Wow, Leo Murphy. Oke, Red Ring-nya disimpan by the way, baru digunakan Oke. kepada Orange Buff. Aman Net. Main aman soalnya juga nggak ada Nggak ada gangguan gangguan free dia. juga. Dia tumbang Sally Boy-nya. Iya, masalahnya Kena gebuk immortal. immortal. Ya sudah. Ya makanya HP low dan mau nggak mau langsung ganti ke arah Thunderbolt. Alright. Langsung dijual begitu saja. Mungkin udah ada niat Bukan kesana. diganti ke Winter Trance. Efek slow. Darah tambahan. Melainkan, yes betul banget. Efek High slow. risk, high reward. Ya. Jump in sekali mungkin, lalu nanti sisanya diserahkan kepada Nino. Oke, damage-nya udah terlalu besar. Sudah mulai dapetin ini turret di arah tengah. Visual yang paling penting di arah mid lane-nya. Keyboy mencoba untuk mengharas, dibalaskan oleh Udil juga. Masih satu saja tapi lihat Sirvit Lane-nya. Udaranya sekarat banget. Nggak Nggak nyampe. Wah ini sih harus hati-hati nih. Blind shot dari Nino yang lagi Nino. nge-track ke segala arah. Apakah kamu adalah Indonesian sniper di sini? Wow. 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 Nino, the next Nino. Next Nino. Hah? Next Nino. Next Nino. Ah, gak paham dia. Emang Bude paham? Gimana? Lu paham gak next Nino? Iya. Oh ya. Ngerti.
The next Nino. Next Dino. Nino itu kan dulu juga menjadi carry dari alter ego. Betul. Nino dibalik. Oh, ya. Bukan itu sebenarnya. Lah. Ya ampun Net, udah. Sniper next Dino. Oh ya ampun Net. Sudah lah ya, maklum ya. Sudah mulai panas di Maksudnya meja itu udah caster. paling aman tuh Net tadi tuh. Iya. Itu udah paling aman tuh. Mereka masih bisa ngusir mundur alter ego. Lordnya udah hilang ya? Iya. Udah. Tadi di mid juga udah hancur. Udah ya? Door. Bem. Nggak nyampe. Di door tapi tidak meletus balon hijau di sana. Alarm bomnya kelinci. Di mana-mana. Dan tadi aja ya, defense di tengah itu aku lihat ada stack 4 alarm bom yang bikin siapa tadi kesiksa. Aduh ya ampun, sebelum pause Pai. terjadi. Iya, Pai. Iya, tadi sebenarnya dari Driannya itu sendiri kan udah memiliki damage deal yang sangat amat tinggi. Apalagi dia nge-buildnya karena magic, dia juga udah punya daya hit. Konsil. Enggak ada sesuatu di sana tapi Ada sesuatu. Nggak dilanjutin. time journey sepertinya. Oh iya, time journey. Dilanjutin tapi time journey. Di Langsung trigger. lepas dari ultimate-nya Terror Rage. Pai. Dan bahkan fokus ke arah top lane itu yang diincar. Pai-nya sekarat, Pai-nya ditumbangkan. Serpent Lance. Tempest of Blade, masih ada hard guard, masih bisa dilindungi. Hanya satu orang saja, Pai, yang harus tumbang selama 55 jam. Waduh, masalah utamanya ketika Sirpai tumbang ya. Maaf, sorry. Sirpai tumbang, masalah Lordnya juga sesaat lagi akan muncul di Iya, Warnet. berasa 50 jam sih Net, soalnya kayak itu Lama momen banget. krusial banget untuk Betul. kedua tim. Itu maksudnya. Ketika nggak ada satu member aja, tentu akan lebih susah memenangkan war di arah Lord yang sudah evolve di menit yang ke-24. Makin berat untuk berperang juga. Piu, next Dino. Piu, piu, piu. Net. Prit. Prit. Ya ini prit. Kedua tim sudah berhadapan satu sama lain, saling pandang memandang. Ini udah mulai dagdikdukser sebenarnya. Kalau Yap. dari ngelihat momen kayak gini on esports, mereka mulai nge-set up. Tapi dengan kondisi aman. 3 inhibitor yang pecah, Betul. mereka harus memperhatikan pula. Oke. Dan Dari pergerakan wave Sally manajemennya. Boy-nya juga pinter sih. Dia majuin nge-manage lane-nya di area top lane-nya biar keganggu juga dari anak-anak Onyx Esports. Dan bahkan di reset kembali, sudah ada Pai kembali juga. Nih, bahkan untuk saat ini apakah bakal dikontes untuk dari Lordnya? Karena balik lagi sesuai dengan yang tadi Bung Cornet bilang. The next Nino ini lagi dan lagi sniping powernya Renor Apathy selalu 2, nge-trigger 1. yang mungkin bisa diamankan dan bahkan ditahan. Retribution itu di-trigger. Semuanya selalu digunakan. Pick off akan menjadi salah satu opsi bagi keduanya. Kalau mereka mau lebih men-secure Lord dengan lebih aman. Tapi kalau ngelihat dari ini, War juga sama-sama kuat. Mereka punya sisi yang besar. Disengage pun bisa. Tinggal gimana mereka targeting dan memilih player yang harus difokusin dulu. Targeting intinya. Siapa yang mau ditarget, siapa yang mau di-trigger? Apakah Driannya ataukah cewek? Dengan go away yang mungkin cooldownnya tidak terlalu besar untuk saat ini. Udah mulai ketahuan di reset juga sepertinya. Tapi tidak ada jungler dari kedua tim. Di reset kembali. Oh, tidak ada jungler by the way. Yes, sama-sama di area top lane. Dikejar kah? Oh, dikejar. Halo, Amin. Selipun sekarang. Alah, tidak terlihat tapi tampaknya langsung didapatkan begitu saja. Combo dari seorang Servant Lens dan juga Keyboy. Ya kelihatan inilah global presence dari Keyboy yang bisa selalu menjadi bala bantuan. Dan di sisi lain cewek dia kegasak satu peluru dari Nino aja udah tinggal separuh HP. Tapi spell fame-nya gede juga. Haskell Heslow kan? atau bahkan Wind of Nature dan Demon Hunter Sword. Jadi ada 2 item lifesteal-nya. Sehingga menutup dari apapun yang dikeluarkan dari damage teman-teman Alter Ego Esports. Sementara Drian, Blood Wings. Damage deal-nya akan lebih konstan lagi dan lihat di sana ada banyak sekali yang menanti Udil. 1 kali damage deal, 2 kali damage deal Udil terpaksa menggunakan Shield. 1 bar HP tersisa. Diamankan begitu saja. Plus adanya 1 time journey yang dilakukan oleh Drian untuk mengamankan, nge-make sure aja kondisi di arah Lord Bit-nya aman. Tidak ada Leo Murphy atau tidak ada lagi apapun crowd control yang masuk di sana. Golden Staff, menarik. Nino ingin memanfaatkan apa yang dia punya dengan attack speed yang tersisa. Apalagi ketika mau melakukan big fight terakhir ya. Untuk sekarang pun mungkin kita melihat Boots dengan Immortal mungkin akan sangat membantu. Apalagi beberapa dari Onyx Esports. Ini fokus ke arah Immortal.
Untuk team fight mereka akan punya posisi dan bahkan dua support yang sangat amat membantu. Dan cewek sebegitu percayanya dia dengan dua support yang menyebalkan ini, yang memiliki efek yang luar biasa, sehingga nanti mungkin kita akan melihat Onyx Esports dengan big fight-nya. Ya, apalagi Lord juga akan masuk sesaat lagi ke dalam base milik Alter Ego Esports. Pertahanan terbesar harus ditunjukkan oleh Alter Ego karena ini Lord ini gede banget. Cuma Alter Ego sebenarnya dalam mereka memanage wave di area bawah biar bisa masuk menjadi distraksi untuk Onyx Esports. Dan Nightfall 1 melawan 2 di arah bottom lane-nya. Dan kita di arah tengahnya masih mencoba untuk memberikan damage tambahan ke arah Lord yang dibersihkan begitu saja. Tapi Hellcard-nya ditumbangkan oleh Angela. Pai-nya juga sekarat, masih ada Immortality. Belum pecah juga Leo Morphidia juga sekarat, masih bisa ditahan. Masih bisa untuk mendefend dari serangan-serangan Landak Esports atau Onyx Esports lebih tepatnya. Menuju ke arah bottom lane. Wave minion masih lumayan jauh. HP-nya juga lumayan sekarat dari Servit Lens. Masih bisa ditahan, tapi tidak adanya Sally Boy untuk 50 detik ke depan. Ya, Onyx Esports mereka bermain lebih hati-hati, perlahan tapi pasti tarik ulur. Sekarang mereka beralih ke area bottom lane. Satu inhibitor terakhir, Hardcard dikeluarkan untuk cewek, berusaha untuk memaksimalkan potensi, mengamankan satu inhibitor terakhir milik Alter Ego. Dan Onyx, mereka memilih untuk mundur, ternyata memaksakan kehendak, tak bisa mereka lakukan. Alter Ego mengusir mundur pemain dari Onyx pula. Dimajir begitu saja Pai-nya dan bahkan Butsia ke arah depan, karena Nino, Wind of Nature, flicker ke arah belakang, sekarang dia tapi tidak berhasil untuk men-shutdown. Walaupun ada efek dari Windstalker, mencoba untuk Tempest of Blade. Lihat knockback-nya terkena 1-2 dan bahkan suppress dilakukan Udil Winter Trajan. Immortal dipecah, dapat ditampilkan tambahan dan bahkan Udil juga tumbang. Tersisa 2 orang, Leo Morphidia dan juga Nino mencoba untuk menahan serangan-serangan dari Landak Esports, mencoba untuk Terran Reigns, tapi kita lihat 1 orang saja yang tumbang. Sally Boy coming back, ceweknya sekarang, oh my god, masih bisa untuk ditahan, tapi tersisa Nino sendirian. Dan tampaknya ini nggak bisa. Game 3 is real. Oh my god. 5 pemain Onyx Esports, tarik ulur yang sangat manis. Wow. Mereka berhasil untuk memancing pemain Alter Ego untuk keluar dari base area bottom lane. Lalu setelah itu mereka mengcounter inisiasi, Dan bahkan dipancing, Ninonya terekspos. ada yang lihat tadi